Sini kan akhirnya aku berpikir, wah, berarti memang harus benar-benar ekstra hati-hati ya ketika kita diberikan tugas kehidupan untuk menjadi jalan kelahiran manusia baru. Halo teman, jumpa lagi denganku Awang Kagunan. Rahayu. Oke, di pertemuan kali ini aku ingin bahas tentang inner child trauma. Inner child trauma itu trauma masa kecil ya. Trauma masa kecil yang biasanya terbentuk dari sebuah peristiwa yang melekat. Pastinya tidak menyenangkan ya, peristiwa yang tidak menyenangkan, yang melekat, terus akhirnya berdampak menjadi luka batin di dalam kehidupan seseorang. Jadi luka batin ini berkepanjangan. Nah, peristiwa ini biasanya peristiwa yang nggak mengenakan, yang bikin nggak nyaman, yang bikin sedih, yang bikin marah. Peristiwa-peristiwa yang ditolak pada saat kita kecil. Tapi pada saat kecil itu kan kita masih belum mempunyai kemampuan untuk bisa menerjemahkan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Akhirnya keinget terus akhirnya melekat, jadi dampaknya jadi trauma, jadi luka batin, dan itu berkepanjangan. Dampaknya jadi panjang, yang terus terbawa sampai dewasa. Karena kejadian ini kejadian rata-rata pada saat kita kecil gitu. Dan dampak ini akan terbawa sampai kapan? Ya sampai kita selesai kalau tidak diselesaikan. Dampaknya benar-benar panjang. Ya sampai kita mati ya itu akan terus menempel jika tidak diselesaikan. Dan berita buruknya, trauma masa kecil ini atau orang lebih banyak mengenal dengan luka batin, ini biasanya terjadi karena tindakan-tindakan, perilaku, atau pilihan-pilihan dari orang tua kita yang berdampak pada kehidupan kita. Ada juga dari orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang terdekat. Bisa kakek, bisa nenek jika kita tinggal sama kakek nenek, bisa om, tante jika kita tinggal sama mereka. Jadi memang dari circle terdekat lah dari kita, dari lingkungan terdekat dari kita, circle yang paling dekat. Ada juga yang karena ada satu kejadian di sekolah di mana itu dilakukan oleh gurunya atau teman-temannya, di mana setiap hari intens kita ada di antara mereka gitu ya. Banyak hal yang terjadi, luka batin yang akhirnya memicu jadi luka batin itu banyak hal yang terjadi, dan kebanyakan itu karena tidak hadirnya orang tua, dalam tanda kutip ya, tidak hadirnya orang tua, atau mereka hadir tapi tidak bisa memenuhi kebutuhan kita. Tidak hadir ini maksudnya gimana Bun? Ya bisa tidak hadir secara fisik. Ada banyak kasus kan anak dititipin atau diasuh oleh kakek neneknya,
Anakku dulu juga begitu. Gilang itu juga begitu. Aku titipin diasuh oleh kakek neneknya sejak dia umur 7 hari karena aku harus bekerja. Dan banyak kasus-kasus seperti Gilang itu. Ketidakhadiran orang tua secara fisik. Juga ketidakhadiran orang tua secara batin. Jadi walaupun tinggal serumah, tapi kebutuhan cinta, kebutuhan sayang, kebutuhan untuk diperhatikan, kebutuhan untuk dimanjakan itu tidak terpenuhi. Itu juga berdampak menjadi trauma atau berdampak menjadi luka batin. Sekarang kita bahas tentang dampaknya. Aku tadi udah bilang, wah dampaknya berkepanjangan dalam kehidupan kita. Aku kasih contoh aja ya, biar kalian bisa punya gambaran sepanjang apa sih dampaknya. Misalnya, ada seorang anak perempuan. Sejak kecil itu dititipkan ke kakek neneknya. Jadi yang mengasuh itu kakek neneknya. Karena alasan bapak ibunya sibuk bekerja, akhirnya anak perempuan ini dititipin ke kakek neneknya. Dia sudah tidak terpenuhi secara fisik, kehadiran orang tua secara fisik sudah tidak terpenuhi, dan secara batin juga tidak terpenuhi, di mana secara fisik dan secara batin itu tidak bisa terwakili oleh kehadiran kakek nenek mereka. Gitu ya. Sehingga dia berproses beranjak dewasa. Dan dia masih nyimpen itu memori ketidakhadiran orang tua baik secara fisik maupun secara batin. Ketika dewasa, dia akhirnya jadi mudah untuk jatuh cinta. Jadi ketika menemukan seseorang, menemukan lelaki yang menurut dia bisa memenuhi kebutuhan itu, karena kebutuhan itu disimpan dari dia kecil, kekosongan itu disimpan dari dia kecil. Jadi pada saat dia menemukan seseorang yang menurutnya bisa mengisi kekosongan itu, dia akan mudah menerima orang baru dalam hidupnya yang menurut dia, oh ini bisa nih, bisa ngisi nih. Bahkan akhirnya karena dia mudah percaya sama orang, ya, demi mengisi kekosongan itu dia rela untuk menukar dengan apa saja. Sampai akhirnya pada satu titik dia dikecewakan karena ekspektasinya tinggi dan apa yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang dia mau, apa yang dia butuhkan. Luka lagi lah dia. Lukanya jadi makin lebar. Trauma lagi lah dia. Traumanya jadi lebih tebal. Pada saat dia belum punya kesadaran untuk menyelesaikan ini luka batinnya, trauma masa kecilnya, akan terus begitu. Dia akan menemukan orang baru, dia merasa itu orang baru bisa memenuhi kekosongan yang ada di dalam dirinya. Akhirnya kecewa lagi, dikecewakan lagi. Dia menemukan orang baru lagi, terus begitu. Dan dia jadi susah untuk bisa bahagia. Hidupnya nggak nyaman, karena apa? Karena penuh kekhawatiran.
dia jadi nggak mudah untuk bisa percaya sama orang. Jadi urip ini so kontradiktif. Satu sisi dia butuh orang untuk mengisi kekosongannya, ya. Akhirnya dia paksakan ketika dia merasa, oh orang ini bisa memenuhi nih. Dia merasa nyaman, dia merasa itu bisa terpenuhi. Tapi dia juga harus rela untuk menukar dengan ketidaknyamanan yang lain. Itu terus terjadi, terus bergumul seperti itu. Terulang lagi, terulang lagi, terulang lagi. Ada pola yang sama dan itu terulang terus dalam hidupnya. Sampai kapanpun, sampai mati. Sampai mati akan begitu terus kalau tidak diselesaikan. Jadi dampaknya panjang. Ketika hubungan percintaannya itu nggak bagus ya, hidupnya itu jadi nggak bahagia, hidupnya penuh kekhawatiran, otomatis berdampak di semua lini kehidupannya. Pekerjaan bermasalah, kehidupan secara pribadi bermasalah, dan dia akan menarik banyak masalah dalam kehidupannya karena vibrasinya begitu. Nah, tidak akan selesai ketika tidak terbangun kesadaran untuk menyelesaikan luka batinnya, untuk mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi di dalam hidupnya. Nah, biasanya trauma masa kecil itu terbangun ya di usia 5 tahun 5 tahun sampai 8 tahun itu, karena ingatan kita masih tajam banget. Pada saat usia 5 tahun 8 tahun itu kan orang anak itu masih gelidis-gelidisnya ya. Anak itu masih aktif, masih bandel, masih susah untuk dikasih tahu, masih maunya sendiri. Biasanya begitu. Di rentan-rentan usia seperti itu. Tapi ada juga, ada 2 kasus ini. Sampai dengan hari ini ada 2 kasus dari klienku ya, yang mereka itu bisa mendeteksi trauma masa kecil bahkan sampai posisi mereka masih ada di kandungan. Ini nanti aku akan ceritakan secara terpisah. Dan bagiku ini sebuah kejadian yang sangat luar biasa. Aku baru 2 kali. Dan ini terapi biasa loh ya. Bukan regression yang serius gitu, enggak. Ini terapi biasa. Tanpa ditidurkan, karena terapiku enggak ditidurkan, enggak dipaksa untuk tidur. Jadi kesadarannya itu penuh. Dan mereka bisa menjangkau sampai di titik itu ketika mereka masih ada di kandungan. Nah, di sini kan akhirnya aku berpikir, wah, berarti memang harus benar-benar ekstra hati-hati ya ketika kita diberikan tugas kehidupan untuk menjadi jalan kelahiran manusia baru, membimbing, mendidik, dan menyiapkan dia untuk bisa menjalani kehidupannya sendiri. Jadi punya anak itu gak gampang. Punya anak itu harus dipersiapkan. Karena apa? Ya resiko-resiko tadi. Tanpa kita sadari apa yang kita alami, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, keputusan-keputusan yang kita ambil dalam kehidupan kita itu bisa mempengaruhi anak-anak kita secara mentality ya.
nggak usah ngomong ketika dia sudah lahir, pada saat dia masih berada di kandungan itu pun mereka bisa merekam itu semua memori. Jadi itu ya, trauma itu yang harus kita sadari. Ya coba kalian semua di sana ya, coba amati apakah ada pola-pola berulang yang terjadi dalam kehidupan kalian. Jika ada pola-pola yang berulang yang terjadi dalam kehidupan kalian, jangan-jangan itu adalah dampak ya, itu adalah dampak dari luka batin, atau itu dampak dari trauma pada saat masa kecil. Coba dicek, coba diamati. Nah, jika ada pengulangan-pengulangan dalam hidupmu, ya segera ambil langkah, selesaikan trauma itu, hilangkan trauma itu, hapuskan trauma itu, karena akan berdampak dalam kehidupanmu ya sampai mati jika tidak diselesaikan. Jadi ketika menyadari, oh ini ada pola yang berulang dalam kehidupku, ya segera ambil langkah, cari terapis, dan selesaikan trauma-trauma itu, supaya tidak mengganggu dan supaya tidak mempengaruhi kehidupanmu sendiri. Karena ketika mempengaruhi kehidupanmu, berumah tangga, punya anak, otomatis juga akan mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitarmu, terutama anakmu, supaya tidak membangun trauma baru pada anak-anakmu. Terima kasih banyak. Rahayu. Dadah.